Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Jadi sebelumnya perkenalkan, aku Raffi Prahyana Anandita dari LSP24. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait tentang mesin milling atau mesin freeze. Oke, jadi yang pertama aku akan jelasin ke kalian terkait prinsip-prinsip dari mesin milling ini sendiri. Jadi prinsip yang pertama itu dia memiliki 3 sumbu, yaitu sumbu X untuk kanan dan kiri, sumbu Y untuk depan dan belakang, dan sumbu Z itu untuk atas dan bawah. Oke, prinsip yang kedua, dia memiliki pahat itu multi cutting tool. Artinya apa? Dia memiliki mata pahat itu lebih dari satu. Ya. Terus prinsip yang ketiga, yaitu benda kerjanya diam, pahatnya yang berputar. Oke. Untuk selanjutnya, aku ingin jelasin terkait tentang jenis-jenis mesin milling. Jadi mesin milling itu ada 4. Oke, yang pertama adalah mesin milling universal, seperti yang kita pakai sekarang. Ini adalah mesin milling universal. Yang kedua itu ada mesin milling vertikal. Yang ketiga ada mesin milling horizontal. Dan yang keempat adalah mesin milling CNC. Nah, yang selanjutnya aku akan jelasin ke kalian terkait part-part yang ada di mesin milling universal ini. Oke, kita mulai dari atas dulu. Yang pertama, di paling atas, ini adanya motor penggerak. Jadi motor penggerak itu fungsinya apa? Motor penggerak ini adalah berfungsi untuk menggerakkan gear-gear yang nantinya ada di dalam si headstock ini. Jadi yang kotak ini namanya headstock. Nah, di dalam headstock ini itu ada nanti roda-roda gear yang berbeda-beda ukurannya. Maka dari itu, di sini kita bisa mengatur kecepatan si spindle-nya. Oke, di sini ada tuas untuk pengaturan. Di sini kami sudah mengeset pengaturannya dengan tuas di A, B, dan H. Kita bisa lihat di tabelnya di sini. A, D, dan H itu memiliki kecepatan 600. Nah, 600 di sini itu memiliki satuan RPM atau revolution per menit. Kenapa RPM? Karena dia itu mengatur perputaran spindle, di mana si spindle ini bergerak berputar. Maka satuan yang dipakai adalah RPM atau revolution per menit. Oke, di belakang sini yang gede menyangga ini namanya adalah kolom. Nah, fungsi kolom sendiri itu adalah menyangga si mesin milling bagian atas. Oke, kita lanjut ke depan. Nah, untuk di sini ada tuas untuk menyalakan si spindle-nya atau mesinnya. Jadi untuk menyalakan di LSP itu kita selalu menggunakan putaran ke kiri. Nah, perbedaannya kiri dan kanan itu apa? Itu hanya berbeda pada arah si putaran pahatnya. Jadi kalau misalkan ke kiri itu dia bergerak searah jarum jam, kalau misalkan kita putar ke kanan, dia bergerak berlawanan arah jarum jam. Oke, kenapa kita menggunakan yang searah jarum jam? Karena kalau kita lihat di sini pahat yang kita pakai, matanya itu mengarah ke bagian kiri. Jadi kalau misalkan kita terbalik muternya, perkenaan awalnya bakal kena itu adalah bagian belakangnya, dimana itu akan berpotensi untuk merusak si pahatnya itu sendiri. Seperti itu. Terus kita lanjut. Di sini ada tuas untuk menyalakan si bromus otomatis. Jadi tinggal kita putar ke kanan aja. Setelah itu, di sini ada 3 putar-putaran. Oke, 4. Ya, jadi ini namanya apa? Eretan. Oke, jadi eretan itu ada 4 jenis di sini, ada namanya 4 jenis. Untuk kanan yang kiri itu namanya adalah eretan memanjang. Untuk depan dan belakang itu namanya eretan melintang. Ya. Untuk yang atas ini namanya adalah eretan mikro. Ya, fungsinya adalah untuk menaik turunkan si pahatnya atau dan si spindle-nya kayak gitu. Nah, yang ini apa? Yang ini adalah namanya eretan makro. Fungsinya sama seperti eretan mikro, cuman dia memiliki skala yang lebih besar, lebih cepat kayak gitu. Cuman nanti yang kita pakai untuk praktikum adalah eretan mikro aja. Kalau misalkan eretan mikro ini kita bisa digunakan berfungsi, nah, eretan makro bakal terkunci. Begitupun sebaliknya. Seperti itu. Oke. Lalu kita lanjut. Di sini ada tuas. Ya, ini adalah tuas pengunci yang digunakan untuk mengunci si eretan mikro ini. Jadi misalkan kalau kita kunci, dia nggak bakal bisa dinaik turunin si spindle atau dan pahatnya. Oke. Nah, terus di sini kita turun agak ke bawah. Di sini ada namanya ragum, ya. Ragum yang dipakai di mesin milling ini berjenis ragum mesin. Itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menjepit si benda kerja yang akan kita proses nantinya. Nah, lanjut ke bawahnya lagi. Di sini ada namanya bed. Nah, fungsi bed adalah untuk menopang si ragum ini sendiri. Seperti itu. Turun ke sini di bawah bed. Jadi yang
kita gunakan untuk menggeser si eretan ini ada namanya saddle atau carriage. Ya, fungsinya adalah untuk menggeser si eretan. Oke, kita lanjut ke bawah. Yang menopang secara keseluruhan di bawah sini nih, menopang secara keseluruhan si bed dan ragum ini namanya kni. Ya, fungsinya adalah untuk menopang benda-benda yang ada di atasnya seperti ragum dan bed, kayak gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Di sini ada tuas. Ya, jadi tuas untuk menyalakan si horizontalnya. Oke, kalau kita misalkan putar ke kiri, horizontal akan berputar searah jarum jam. Begitu pula kalau kita nyalakan ke kanan, dia akan berputar berlawanan arah jarum jam. Seperti itu. Nah, di sini ada tombol emergency. Nah, berbeda dengan mesin turning, kalau emergency di mesin milling ini dia hanya berguna untuk mematikan si otomatisnya saja. Jadi mesin milling ini memiliki otomatis yang bisa menggerakkan eretannya secara otomatis seperti itu. Oke, kita lanjut ke sini dulu. Jadi di sini ada pengatur ketinggian untuk si bednya. Jadi bed ini bisa kita atur ketinggiannya menggunakan kunci bed ya untuk berlawanan arah jarum jam untuk turun dan searah jarum jam untuk naik. Kenapa kita perlu menaikkan dan menurunkan si bed ini ya? Kalau misalkan nanti in case benda kerja kalian itu terlalu pendek dan si eretan mikro itu nggak nyampai travelnya, nah kita bisa menaikkan si bednya seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut ke sini. Jadi di sini ada tuas untuk menyalakan si otomatisnya. Kalau nanti kita geser ke kiri, otomatis si bednya ini akan bergeser ke kiri juga. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita geser ke kanan, si eretan bakal bergeser ke kanan. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke sini. Ya, di sini itu ada pengaturan untuk kecepatan pergeseran si otomatisnya. Jadi kalau misalkan kita pindah si panah ini ke 1, ya kan kita kan ada di 1, H, dan B. Kita bisa lihat di tabel 1, H, dan B. Dia memiliki kecepatan 155. Kalau misalkan yang atas tadi itu dia satuannya revolution per menit, yang ini itu satuannya adalah milimeter per menit. Kenapa? Karena dia itu tidak berputar, melainkan bergeser. Maka dari itu menggunakan satuan milimeter per menit. Seperti itu. Oke, terus ke paling bawah yang menopang keseluruhan mesin milling ini. Untuk seperti kotak ini, itu namanya base. Jadi fungsinya adalah menopang mesin milling secara keseluruhan. Seperti itu untuk part-part dari mesin milling ini sendiri. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang tools-tools yang kita pakai di mesin milling ini sendiri. Ya, yang 3 di paling kanan ini, itu namanya jig. Fungsinya apa? Dia adalah untuk pengganjal si benda kerja kalian. Oke, di sebelah kirinya itu ada kunci bed. Fungsinya adalah untuk mengatur ketinggian si bed ini sendiri. Di sebelah kirinya ada kunci ragum. Nah, fungsinya untuk apa? Dia untuk membuka dan mengencangkan si ragum. Nah, di sebelah kirinya ini benda kerja yang akan kita proses. Dia berbentuk seperti silinder. Lalu lanjut. Nah, untuk tools yang terakhir, ini adalah namanya dial indikator. Fungsinya apa? Dia adalah untuk meratakan benda kerja yang kalian pasang. Meratakan dalam arti apa? Bukan meratakan permukaannya, tetapi dia lebih ke meratakan kemiringan dari benda kerja yang kalian pasang. Seperti itu. Nah, setelah benda kerja ini terpasang, akan kita lakukan pengukuran kerataan si benda kerja ini. Ya, yang tools yang kita gunakan bernama dial indikator. Nah, di dial indikator sendiri ini ada tuas untuk off dan on-nya. Nah, ini tuh tuas off on off untuk apa? Jadi dia adalah tuas on off untuk si magnetnya. Kalau misalkan kita on kan, nah si magnet ini bakal aktif ya. Kalau kita tempelkan pada spindle, pastikan dia pas. Oke, kalau sudah ya, kita arahkan si ujung dial ini ke bagian ujung benda kerja yang akan kita proses. Nah, dari depan itu dia ditaruh di ujung, tapi dari samping ya, dari samping kita taruh dia di bagian tengah benda kerja yang akan kita proses gitu. Oke, setelah dial terpasang, kita bisa putar eretan mikro ini ya sampai si jarum itu menyentuh benda kerja yang akan kita proses. Nah,
tandanya dia itu menyentuh, si jarum akan bergerak sedikit. Kalau sudah, kita putar lagi si eretan mikro ini, ya nanti si jarum di dial ini akan bergerak sebanyak kurang lebih 2 kali putaran. Oke, kalau sudah, kita pegangin si dialnya dan putar skala yang ada di depannya. Kita arahkan si jarum ke angka 0. Kenapa? Jadi untuk kerataan benda kerja ini kita memiliki toleransi yaitu 10 satuan ke bawah atau 10 satuan ke atas. Jadi selama jarum kalian itu masih di angka range 90 sampai 10, artinya benda kerja kalian masih rata. Ya. Lalu gimana cara mengukurnya? Kita putar eretan memanjangnya ya. Dari ujung benda kerja yang akan kita proses ke ujung lainnya. Oke, dia masih stay di angka di range yang aman yang kita tentukan di awal tadi. Kita putar terus. Ya. Kalau dia itu berputar searah jarum jam, berputar atau bergeser searah jarum jam, artinya benda yang kita tuju bagian kanan ini dia lebih tinggi daripada titik awal yang kita tentukan tadi. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan kita geser dan si jarum ini bergerak berlawanan arah jarum jam, artinya sisi yang kita tuju, sisi yang bagian kanan itu lebih rendah daripada titik awal kita. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Dia masih ada di range aman. Lanjut lagi, terus. Nah, tadi kita lihat titik awal kita ada di 0. Dan sekarang titik akhir jarum yang besar ini masih ada di range antara 90 sampai 10. Artinya benda kerja kalian itu masih sudah rata. Seperti itu ya. Setelah selesai, kita akan lepas si dialnya. Caranya gimana? Jadi ntar kalian hati-hati aja. Karena si dial ini walaupun dia terlihatnya kecil, tapi dia itu sebenarnya lumayan berat. Jadi nanti kalian harus tahan, ya, tahan seperti ini. Lalu kalian off-kan si magnetnya. Kalian putar aja si tuasnya. Nah, dia akan lepas seperti ini. Oke, yang selanjutnya adalah kita akan memperagakan gimana caranya setting 0. Jadi langkah yang pertama kita lakukan itu adalah mencari datum. Jadi datum itu apa? Datum itu adalah titik tertinggi dari suatu permukaan. Jadi di benda kerja yang kita pakai ini, bagian kiri itu lebih rendah daripada bagian yang sebelah kanan. Makanya kita pakai sisi yang sebelah kanan untuk objek perkenaan pertama kali untuk setting 0. Seperti itu. Lalu gimana caranya? Jadi kita lihat dulu dari sisi samping. Pastiin benda kerja itu udah ada di tengah-tengah si pahatnya. Ya, kita bisa terpakai eretan melintang. Oke, kalau sudah di tengah, dari sudut pandang depan, kita arahkan si pahat ini di ujung kanan si benda kerjanya. Kurang lebih di 1/4 dari diameter pahatnya. Seperti itu. Kira-kira segini. Oke, kalau udah, kita angkat lagi. Lalu kita menggunakan bantuan dari kertas. Gimana caranya pakai kertasnya ini? Jadi, kertas ini kita basahi dulu menggunakan bromus. Ya, kita taruh di ujung yang akan kita makan seperti ini. Oke, pastikan si kertas itu menempel dengan sempurna. Jangan sampai ada bagian yang tidak menempel. Nah, jika sudah, itu nanti kita dekatkan si eretan mikro ini ya kurang lebih nah sekitar segini. Jangan sampai si pahat ini menabrak benda kerja. Oke, lalu langkah selanjutnya yang kita lakukan apa? Jadi setelah ini kita akan menyalakan mesin. Lalu kita dekatkan si eretan mikro ini secara pelan-pelan. Agar kita bisa pelan-pelan, kita menggunakan 5 jari kita untuk memegang si eretan. Jadi ntar memegangnya seperti ini. Ya, kita putar pelan-pelan sampai dia mengenai si kertasnya. Jadi saat dia mengenai kertasnya itu sebenarnya ada 2 indikasi. Antara hanya terkena kertasnya, jadi si kertas itu akan terlempar, dan sekaligus atau yang kedua yaitu sekaligus si kertas itu kena bersamaan dengan benda kerjanya. Nah, cara lain untuk mengetahui bagaimana dia udah kena ke benda kerja atau belum, itu ada beberapa indikasi.
Yang pertama, tangan kiri kita taruh di meja. Ya, saat dia mengenai benda kerja, si meja ini akan ikut bergetar. Indikasi yang kedua, itu biasanya saat dia mulai mengenai benda kerja, dia itu akan mengeluarkan bunyi, dan kalau dilihat secara fisik, dia akan terlihat goresan pada benda kerja kalian. Indikasi yang ketiga, tangan kanan kalian yang memegang eretan mikro ini akan juga ikut bergetar. Nah, dari indikasi-indikasi tersebut bisa kalian maksudnya nggak semuanya itu terjadi bersamaan. Jadi ada mungkin yang salah satu atau salah dua dari itu. Seperti itu. Oke, langsung kita coba mulai aja. Yang pertama adalah kita nyalain mesinnya ke arah kiri. Tangan kiri kita memegang bed. Lalu tangan kanan kita 5 jari memegang si eretan mikronya. Oke, kita dekatkan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Kita lihat dekat aja, nggak usah takut karena kita sudah menggunakan full APD. Oke. Nah, ini adalah contoh yang kertasnya itu termakan berbarengan dengan benda kerjanya. Kenapa? Karena yang tadi sudah saya rasakan, itu mejanya itu ikut bergetar dan dia sudah mengeluarkan suara. Gitu. Oke, kalau sudah jangan panik, jangan ditambahin lagi, jangan dikurangin lagi. Kalau misalkan udah kena, kalian lepas aja eretan mikro kalian. Jangan lupa untuk kalian kunci. Ya, kalian putar aja searah jarum jam. Nah, baru kalian putar eretan memanjangnya menjauhi si benda kerja. Pelan-pelan aja, 2 tangan. Sampai dia keluar dari benda kerja kita. Oke, kalau sudah keluar, baru kita matikan mesinnya. Yang kita lakukan selanjutnya adalah pengaturan skala. Jadi, untuk pengaturan skala, nanti kalian jangan buka dulu kuncinya. Karena yang kita putar itu hanya skalanya aja, bukan eretannya. Kita arahkan si skala ini ke angka 0. Nah, jika sudah 0, baru kita buka kuncinya. Lalu jangan putar skalanya lagi, ya. Kita putar si eretannya sebanyak berapa? Sebanyak 0,2. Nah, di mesin ini setiap barnya itu memiliki jarak itu 0,05 mm. Jadi kita membutuhkan 4 bar untuk dia mencapai 0,2. Kita tambahkan sebanyak 4 bar, 1, 2, 3, 4. Ya, lalu kita jangan lupa untuk kita kunci lagi. Jadi setiap kalian akan menyalakan dan menggeser si eretan memanjang ini, posisi eretan mikro itu harus selalu terkunci. Kalau sudah jangan lupa kasih bromus dulu agar dia tidak terlalu panas. Kita nyalakan lagi mesinnya ke arah kiri. Lalu kita putar si eretan ini pelan-pelan. Seperti memegang setir aja, pelan-pelan, stabil. Terus dan sampai selesai. Karena kita cuma mencontohkan, jadi kita cuma makan sebagian saja. Kita balikan lagi. Pastikan dia sudah lepas dari benda kerjanya. Setelah dia lepas seperti ini, bisa kita matikan mesinnya. Lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah membuka kunci, ya. Lalu kita tambahkan pemakanan lagi sebanyak 4 bar. Nah, yang kita putar itu bukan lagi skalanya. Kita nggak perlu muter skalanya lagi ke 0. Jadi langsung aja kita putar si eretannya ini sebanyak 4 bar. Kalau sudah, kita lakukan pemakanan kedua. Jangan lupa dikunci lagi. Kita olesin bromus lagi agar tidak panas. Kita nyalakan mesinnya ke arah kiri, tuas ke arah kiri. Kita lakukan pemakanan. Pelan-pelan aja, stabil, konsisten.
Oke, dan begitu selanjutnya. Oke, kita balikan dulu. Pastikan dia sudah lepas dari pahatnya, benda kerjanya. Baru boleh kita matikan si mesin. Nah, ingat, jadi mesin itu tidak boleh dimatikan saat pahat masih mengenai benda kerja. Ya, jadi kalau misalkan mau matiin mesin, kalian harus jauhin dulu benda kerjanya. Jangan sampai dia masih di area pahat, baru kalian boleh matiin si mesinnya. Seperti itu. Untuk pemakaran selanjutnya tinggal seperti tadi, buka lagi kuncinya, ya, putar eretannya sebanyak 4 bar. 1, 2, 3, 4. Jangan lupa kunci lagi, ya. Nyalakan mesinnya lagi, lalu kalian bisa lakukan pemakanan ketiga. Seperti itu. Oke, sekarang kita berpindah ke mesin 2, yaitu yang menggunakan pahat end mill. Jadi di sini aku akan jelasin ke kalian gimana caranya agar si benda kerja ini bisa di tengah si pahat end mill ini. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pahat yang face mill, itu dia kan diameter pahatnya besar, jadi itu lebih mudah. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan end mill ini, yaitu pahatnya itu hanya berdiameter 16 mili. Jadi nanti jika gimana caranya kalau misalkan benda kerja kalian itu lebih besar daripada pahat kalian, langkah yang pertama itu adalah kita dekatkan si pahat end mill ini, ya, mendekati si benda kerja yang akan kita proses. Nah, posisikan si ujung paling lebar dari pahat end mill ini, ya, itu di ujung si penjepit ragum, di bagian ujung sini nih, ujung dalam penjepit ragumnya, atau dia sangat mendekati dengan benda kerja kalian. Oke, kira-kira seperti ini. Tapi jangan sampai dia menabrak atau menempel ke benda kerja atau ragum. Oke, jika sudah, angkat lagi si pahatnya, ya. Nah, cara perhitungannya itu seperti apa? Jadi nanti cara perhitungannya itu kalian sesuai dengan benda kerja kalian, ya. Misalkan benda kerja yang kita pakai, ini kan dia berdiameter 20 mm, yang dimana dia itu lebih besar daripada pahat. Pahat tadi diameternya 16 mm. Oke, gimana caranya biar dia bisa di tengah? Jadi benda kerja yang kita pakai ini ukurannya adalah 20 mm atau diameternya itu adalah 20 mm. Nah, cara ngitungnya itu gimana? Jadi diameter benda kerja itu kita bagi 2. Artinya 20 mm dibagi 2. Jadi dia 10 mm. Oke. Setelah itu, pahat yang awalnya diameternya itu 16, kita juga bagi 2. Jadi 8. Nah, setengah dari diameter benda kerja ditambah setengah dari diameter pahat. Artinya 10 ditambah 8. Jadi nanti kalian harus majuin si benda kerja kalian ini sejauh 18 mm. Nah, caranya gimana? Ya, kita pakai eretan melintang di sini. Ya. Kita lihat, ya. Kita jadikan acuan, ini kan ada beberapa garis. Cuman kan ini skalanya nggak bisa kita nolin, ya. Jadi nanti kita bikin patokan satu garis aja, misalkan ini pas nih 0 di garis yang sini nih, ya, 0 di garis yang sini. Oke, itu jadikan patokan. Kita putar sebanyak 4 putaran ditambah 20 ditambah 2 mm. Kenapa? Karena setiap satu putaran, ya, kita putar sekali, dia itu akan bergeser sebanyak 4 mili, sedangkan kita butuh 18 mili. Maka dari itu kita butuh 4 putaran. Oke, kita putar lagi. Putaran kedua. Oke, ini putaran kedua. Putaran ketiga. Putaran keempat. Nah, ini kita baru bergeser 16 mm. Sedangkan kita butuh 18. Maka dari itu kita tambahkan sebanyak 20 bar. Kenapa 20 bar? Karena jarak setiap barnya ini bernilai 0,1. Sedangkan kita butuh 2 mili. Maka dari itu kita putar sebanyak 20 bar. Kita hitung dari 0 ini. 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi ini kira-kira cara untuk mencenterkan si benda kerja dengan pahat end mill. Oke teman-teman, jadi sekian untuk pembelajaran dari mesin milling pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.